101,1 Radio Smart Ava Makassar. Selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda pagi hari ini ya? Nah, di pagi ini tepatnya di Selasa 20 September 2022 kembali kami menghadirkan spesial program untuk Anda. Spesial program bersama Parlemen. Tentunya spesial program yang kami hadirkan untuk Anda ini kerjasama bersama Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk tahun anggaran 2022. Ya, dan Smart Listeners, tentu Anda masih ingat ya pada saat pandemi COVID-19 untuk bagaimana menurunkan ataupun menekan penyebaran COVID-19, ini berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Salah satu kebijakan itu pemerintah mengeluarkan adanya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Nah, Smart Listener, di 3 September 2022 tepatnya di jam setengah 3 sore, bulan ini pemerintah kembali menaikkan harga BBM ya. Nah, Smart Listeners, sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan sosial. Nah, seperti apa bantuan sosial ataupun Anda melihatnya seperti apa nih beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini, apakah efektif mengurangi dampak ataupun beban yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita akan berbincang ya untuk pagi hari ini tentunya bersama narasumber spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya mengucapkan selamat datang dulu ya kepada Ibu Doktranda Haja Kartini. Nah, seorang anggota Dewan seorang anggota legislatif ya DPRD Kota Makassar dari Komisi D. Langsung aja kita sambut ataupun kita bersama dengan Ibu Haja Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu ya. Ini setiap saat, setiap jam saya sudah menghubungi Ibu untuk bisa datang ke Smart FM Ibu ya. Terima kasih ya. Baik, Ibu Haja Kartini ya. Tentu ini sekarang di Komisi D Ibu ya. Iya. Kalau tidak salah ini membidangi pendidikan dan juga kesejahteraan ya. Iya. Nah, ini sudah berapa lama Bu untuk di Komisi D sendiri? Ini kan kalau sekarang ini ada perpindahan gitu ya. Ada Pak ya. Iya. Terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya baru sempat memenuhi undangan dari Smart FM karena mungkin beberapa kesibukan dan juga kadang saya kalau diundang lagi kurang sehat. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa memenuhi undangan dari Smart FM. Saya Ibu Kartini dari Dapil 5 yang meliputi 3 kecamatan yaitu Mariso, Mamajang dan Tamalate. Iya, dan saya duduk di Komisi D sejak awal saya duduk di DPRD. Jadi sudah 3 tahun lebih. Dan kemarin memang ada 2,5 tahun itu ada perputaran, tapi saya tetap memilih duduk di Komisi D karena Komisi D kita tahu bersama bahwa Komisi D ini membidangi kesejahteraan rakyat dan memang saya senang duduk di Komisi D karena bisa artinya menyerap aspirasi tentunya dan bisa membantu masyarakat. Iya. Dan Komisi D ini kita tahu bersama salah satu mitranya adalah Dinas Sosial. Iya, dan ada berapa OPD, ada 13 OPD yang bermitra dengan Komisi D, yang pada topik pagi hari ini kita akan bahas terkait mitra Komisi D, ya salah satunya adalah Dinas Sosial. Iya. Oke. Iya, ya ini ya kita akan membahas terkait BLT mulai cair, efektif tidak ini meredam efek domino kenaikan BBM ya. Tapi sebelum kita bahas itu Bu, tentu Smart Listeners tentu ingin tahu juga nih keseharian dari Ibu Haja Kartini sebenarnya seperti apa sih Bu? Selain kesibukannya ya sebagai anggota dewan gitu Bu, apa aja sih Bu? Apalagi seorang perempuan gitu ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya
karena seorang ibu rumah tangga yang awalnya memang betul-betul dari ibu rumah tangga, jadi saya dan terpilih jadi anggota DPRD merupakan suatu tantangan juga, dan saya sangat patut bersyukur karena alhamdulillah anak-anak saya sudah besar semua, yang nomor 3 sudah kuliah semester 7, jadi kegiatan di rumah itu bisa dihandle sama mereka. Bapak juga sangat paham tentang kegiatan saya, karena beliau juga dulu periode yang lalu 2014 sampai 2019 beliau juga anggota DPRD. Iya, tapi sekarang beliau fokus untuk mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar. Terkait keseharian saya sebagai ibu rumah tangga dan seorang anggota DPRD, tentunya harus bisa mengatur waktu. Saya kalau pagi-pagi itu artinya sambil menyiapkan kebutuhan keluarga di rumah, saya sambil menerima telepon dari konstituen yang mengeluhkan atau menyampaikan beberapa permasalahan yang dialami mereka. Iya, salah satunya mungkin karena mereka tahu kalau saya di Komisi D, yang paling banyak itu terkait bantuan sosial ini, atau salah satunya juga terkait pembuatan kartu KIS. Iya, dan terakhir kemarin itu masih saya urus ya, karena kita tahu bersama dampak pandemi yang kurang lebih 2 tahun ini, banyak masyarakat yang artinya yang awalnya bekerja tapi banyak yang pekerjaannya ada yang dirumahkan, ya di PHK, ya, terus ada juga yang artinya mungkin kondisi kesehatan mereka yang menurun, sehingga pada tahun ini mereka tidak bisa lagi bekerja, dan itu sangat membutuhkan kartu Indonesia Sehat untuk pengobatan mereka. Iya. Jadi kalau biasanya nih ya, kalau pagi-pagi idealnya sih duduk-duduk gitu ya, duduk-duduk cantik ibu, tuh ada kopi atau teh atau sambil makan kue, tapi tiba-tiba dengar curhat lagi. banyak masukan ya, banyak curhat yang masuk kalau pagi-pagi Bu. Jadi gimana Bu itu untuk bisa menyelaraskan? Biasanya ya mungkin perasaan kita lagi gitu ya, lagi sensi atau apa Bu, bagaimana Bu? Kalau saya malah mungkin saya unik dari yang lainnya, saya malah senang kalau ada yang artinya menyampaikan keluhannya dan aspirasinya, dan kalau mengenai misalnya aspirasinya itu saya langsung tanggapin. Kalau misalnya memang terkait dengan dinas apa, saya langsung hubungin Jodanis kadisnya atau kabitnya yang bisa membantu kami. Dan meskipun itu bukan dari mitra Komisi D, saya tetap membantu. Misalnya pengurusan di Dukcapil, di Capil itu juga saya tetap mendampingi. Bukan mendampingi secara langsung, tapi membantu bisa membantu. Iya, begitu. Ini sangat luar biasa nih supportnya kepada masyarakat gitu ya, Ibu Haja. Baik, kalau kita berbicara mengenai bantuan ini kan tentu sangat sensitif Ibu ya, terkait juga tentang bantuan ataupun bantuan sosial ini Bu ya. Nah, menurut informasi juga di tahun 2022 ini itu ada banyak bantuan juga yang diberikan oleh pemerintah seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian kartu sembako, kartu prakerja, kemudian juga ada dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP BLT Desa ya. Nah, kemudian yang baru-baru ini juga bantuan langsung tunai untuk mereka yang terdampak adanya kenaikan harga BBM ini ya. Nah, ini langsung aja Bun ya. Kalau melihat ya secara umum nih untuk beberapa bantuan sosial yang diberikan beberapa jenis bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah ini, Ibu Haja Kartini melihatnya seperti apa nih Bu? Ya, terima kasih. Ada banyak bantuan yang diberikan ke pemerintah kepada masyarakat, namun itu semua tidak cukup. Karena di Makassar itu data dari Dinas Sosial kemarin kurang lebih 64.000 warga miskin yang ada di Kota Makassar.
Iya, nah kurang lebih ya, itu data dari Dinas Sosial, dan ada 40.128 itu yang menerima bantuan BPNT, bantuan pangan non tunai, iya, dan ada 24.126 itu yang menerima PKH, iya. Terus terkait bantuan sosial dari Kementerian Sosial pada tahun ini yang memang baru pada saat pandemi itu ada berapa bantuan sembako, iya, tapi kita dengar selama kami melaksanakan reses itu banyak warga yang mengeluhkan kalau tidak merata, iya, tidak merata, tapi semua data itu dari DTKS Kementerian, tidak ada campur tangan karena mereka banyak mengeluhkan ke kelurahan misalnya. Iya, mereka ini Pak Lurah ini, padahal sebenarnya itu bukan salah Pak Lurahnya. Memang itu yang menerima bantuan itu dari kementerian, data dari kementerian yang terdaftar di dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Iya, dan kami Komisi D sebenarnya sudah meminta kepada Dinas Sosial Kota Makassar untuk melaksanakan pemutahiran data, iya, terkait karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait ada katanya yang sudah meninggal misalnya, tapi masih tetap dapat, ada yang sudah pindah alamat tapi tetap masih dapat. Jadi itu kami meminta kepada Dinas Sosial menginstruksikan untuk melakukan verifikasi data, dan itu dilaksanakan di musyawarah kelurahan. Kemarin sudah waktu seharusnya bulan Mei, tapi sekarang sudah bulan mau masuk Oktober. Penyampaiannya sih katanya lagi perwalinya masih dalam tahap pembahasan, sudah ada di provinsi. Jadi itu sebentar lagi, dan kami sangat meminta pada tahun ini untuk segera dilaksanakan. Ya, semua itu kan untuk kembali lagi pada masyarakat supaya betul-betul yang berhak yang mendapatkan. Jangan lagi ada masyarakat yang seharusnya sudah tidak memperoleh tapi tetap dapat. Iya, jadi itulah diharapkan supaya musyawarah kelurahan ini dilaksanakan betul-betul sesuai data yang ada di masyarakat. Iya, terus terkait bantuan BBM ini, jadi kami sampaikan sampai hari ini sudah ada 3 tahap. Yang tahap pertama itu sebesar 40.298. Terus tahap kedua itu ada 524. Tahap ketiga ada 4.527. Terus yang tahap pertama ini bantuan BBM untuk masyarakat ini sebesar Rp500.000. Iya. Jadi 500.000 ini melalui ada 300.000-nya ini untuk bantuan BBM, 200.000-nya untuk bantuan sembako. Iya. Jadi tapi informasi yang saya peroleh yang tahap ketiga menerima ini 4.527 ini mereka tidak dapat utuh 500.000, cuma 300.000. Ya, ini yang jadi pertanyaan. Kita tidak tahu kenapa bisa, karena ini langsung dari Kementerian Sosial. Jadi Kementerian Sosial langsung mencairkan melalui PT Pos. Iya, tidak melalui Dinas Sosial Kota Makassar. Iya, jadi informasi ini diperoleh dari PT Pos. Iya, Makassar. Mereka mendapatkan undangan ya, baru mereka langsung cairkan ke PT Pos, begitu Bu ya. Iya. Jadi totalnya karena 200.000 itu untuk sembako, kemudian 300 ini subsidi BBM ya. Nah, yang diterima yang tahap pertama dan kedua itu utuh 500.000. Yang tahap ketiga ini cuma 300.000. Cuma 300.000, iya, Bu? Tidak ada yang 200.000-nya. Wow. Tidak ada. Iya, ini yang jadi pertanyaan juga. Kenapa katanya saya. Iya, itu yang kami peroleh dari Dinas. Kalau begini Bu, itu tindak lanjutnya seperti apa Bu? Kalau memang banyak aduan dari masyarakat, katanya untuk tahap ketiga ini itu yang didapatkan cuma 300.000. Iya, ya tentunya masyarakat pasti mempertanyakan, ya kenapa bisa ada yang memperoleh bervariasi begitu ya, ada yang memperoleh 500, ada yang memperoleh 300. Mungkin ini tugas dari Dinas Sosial lah untuk menyampaikan kementerian kenapa bisa hal ini terjadi. Iya, karena tentunya masyarakat ya pasti mereka
bisa-bisa mendatangin kantor dinas sosial padahal iya. Potongannya banyak sekali. Iya, makanya ini saja informasi baru saya peroleh tadi dan itu memang baru kemarin katanya ini Bu yang tahap ketiga ini yang sebanyak 4.527 ini cuma 300.000. Makanya saya bingung juga ini Bu, kenapa pemerintah cuma mencairkan segitu. Oke. Iya. Tapi kalau selama dari Komisi D itu sendiri itu sudah menindaklanjuti langsung ke Dinas Sosial Kota Makassar gitu ya Bu ya. Untuk kenapa sampai dipotong sehingga hanya didapat 300.000 aja? Itu masih dikoordinasikan Ibu ya? Informasikan. Bukan dikoordinasikan, sebenarnya juga ini data ini cuma informasi dari PT Pos juga sebenarnya. Iya, jadi tidak ada data dari ke Dinas Sosial, cuman PT Pos yang menyampaikan ke Dinas Sosial bahwa sudah segini yang cair. Iya. Kayaknya masyarakat harus sabar gitu ya. 300.000 dulu untuk tahap pertama ya. Mudah-mudahan ada yang menyusulnya lagi. Yang 200.000 itu akan menyusul ya. Iya, mudah-mudahan. Kita nggak tahu dari Kementerian Sosialnya bagaimana. Oke, Ibu, ini ya dari beberapa bantuan yang diberikan oleh pemerintah nih ya, itu kan sebesar 600.000 juga nih ya. Untuk 500 ada juga untuk yang 600.000 ya, BSU ya 600.000. Kalau dipikir-pikir Bu, itu efektif tidak sih Bu? Kalau 600.000 itu diberikan? Kalau saya pribadi ya. Efektif tidak? Ini mengurangi dampak efek domino akibat kenaikan BBM Ibu. Iya. Kalau saya pribadi melihat ini sangat tidak efektif. Kita tahu bersama kadang kalau ibu-ibu itu memperoleh uang apalagi ya, misalnya 300.000, 500.000 biasanya itu langsung dibelanjakan sehari, langsung habis. Padahal sebenarnya ini untuk sebulan atau berapa bulan. Jadi saya rasa kurang efektif dan sebenarnya kemarin ini pemerintah harus sebenarnya juga melihat terkait kenaikan BBM ini yang tentunya sangat kena terdampak pada masyarakat yang tentunya bukan cuma masyarakat golongan menengah ke bawah, maka semuanya. Ibu, iya, karena semua sektor akan mengalami kenaikan. Iya. Jadi kalau bawa uang 100.000 ke pasar Bu, kayaknya membawa uang 10.000 aja. Iya, Ibu. betul. Iya. Makanya cepat sekali habis. Baik, kita masih lanjut lagi ya untuk ngobrolnya di pagi ini dan Smart Research kami juga mengundang Anda ya untuk bisa berinteraksi. Untuk WhatsApp di 0811 461011, kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Masih bersama Ibu Haja Kartini, anggota DPRD Kota Makassar. Kita kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami, tentunya spesial program talk show bersama Parlemen ya, dengan tema BLT mulai cair, efektifkah meredam efek domino kenaikan BBM ya. Kami mengundang Anda juga yang ingin memberikan komentar Anda, bagaimana Anda melihat dengan adanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, apakah ini efektif ya mengurangi dampak ataupun meringankan beban masyarakat. Nah silakan live chat channel YouTube Smart FM Makassar untuk WhatsApp di 0811 46 10 11. Baik, kami lanjut lagi ya kembali dan sepertinya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya coba baca dulu Smart Listeners. Oke, dari beberapa pertanyaan ya. Bagaimana cara mencairkan atau syarat menjadi calon BSU di PT Pos? Nah. Iya, silakan Ibu. Iya. Sebenarnya itu saya terkait untuk pendataan mungkin sebelumnya itu sudah ada kali ya link atau bagaimana karena terkait pencairan untuk bantuan ini itu datanya langsung dari Kementerian Sosial. Iya, jadi Dinas Sosial tidak memfasilitasi terkait pendataan ini, mungkin dari langsung dari Kementerian Sosial. Langsung dari pusat gitu langsung ya? Pusat, iya. Bukan melalui Dinas Sosial Makassar. Iya. Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haja mau tanya, bagaimana cara dapat bantuan BBM? Apa syaratnya dan di mana tempatnya untuk pengambilan bantuannya katanya Bu? Ya, ini tadi saya jelaskan bahwa terkait ini bantuan BBM ini itu yang saya
sampaikan tadi bahwa ini langsung dari Kementerian Sosial. Iya, mungkin sebelum-sebelumnya pernah dilaksanakan pendaftaran via linknya ya. Iya, iya. Jadi ini langsung disalurkan oleh PT Pos. Iya, masing-masing setiap daerah. Iya, jadi mungkin sebelumnya itu pemerintah pusat sudah membuka website untuk pendaftarannya. Ya, jadi ini yang saya kurang paham melalui apa yang website, iya, iya ada websitenya mungkin yang kemarin jadi harus masyarakat langsung iya, mendaftar ke situ iya, ya. Iya, iya. Ini yang saya kurang paham juga. Saya tidak punya yang mana yang akurat karena sering kemarin itu ada yang sering men-share di grup-grup tapi ternyata itu hoax. Iya, saya pertanyakan di dinas sosial apa ini betul, dia bilang hoax itu Bu. Jadi saya kemarin saya kurang paham juga sebenarnya yang resmi websitenya itu yang mana. Iya, iya. Dan mungkin nanti akan kita cross check lagi. Iya, cross check lagi. Iya. Yang sebenarnya ini yang mana sih untuk websitenya ya? Baik, itu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, Tabe Budewan, saya ini tidak terdaftar di tenaga kerjaan. Di mana saya bisa dapat bantuan BBM katanya, subsidi BBM ini? Ya, itu tadi saya harus mendaftar melalui website Katri ya. Iya, karena kalau di Kota Makassar sendiri tidak ada yang memfasilitasinya itu. Iya. Jadi langsung ke kementerian daftarnya. Iya, dan mungkin itu ada website kementerian. Iya. Iya. Oke. Baik. Ini menjadi PR ya ke depannya Bu ya. Betul, iya. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan. Saya rasa tidak cukup itu bantuan BSU. Secara kelangsungan bantuan ini hanya sekali dan posisi kenaikan BBM ini lama sekali baru bisa turun. Terima kasih. Katanya gimana nih Bu? Iya, itu tadi yang saya sudah sampaikan, ini sangat tidak efektif terkait bantuan ini karena yang saya sampaikan tadi sekali cair ibu-ibu biasanya langsung belanjakan. Langsung habis. Iya, langsung habis. Padahal ini sebenarnya untuk subsidi BBM yang bisa digunakan selama sebulan misalnya. Iya, ya memang sangat tidak efektif terkait bantuan. Iya. Apalagi kalau ini Bu untuk pemberiannya itu selama untuk bantuan langsung tunai ini diberikan berapa kali Bu? Ya, informasi biasa, yang itu yang saya kurang artinya belum ada informasi yang berapa kali sebenarnya mereka peroleh. Kalau enggak salah sih biasanya bantuan sosial itu 3 bulan dan paling lama itu selama 6 bulan paling lama. Iya, dan biasanya sih cuma 3 bulan. Iya, enggak ada yang seterusnya. Jadi 1 bulannya 600.000 gitu ya Bu ya? 500.000 kalau untuk BBM. Iya. Tapi itu tadi yang saya sudah sampaikan bahwa saya kurang paham juga kenapa yang tahap ketiga ini cuma memperoleh 300.000. 300.000. Iya. Wow. Jadi sepertinya kita harus menunggu nih ya. Iya. Berharap-harap cemas kali aja yang 200.000-nya menyusur Bu. Iya. Itulah yang kita tunggu-tunggu juga. Oke. Bu, tadi seperti diinformasikan ya untuk BLT yang 600, tapi untuk penyalurannya kenyataannya itu cuma 500.000. Nah, untuk sebenarnya beda, yang 600.000 itu BSU, kalau terkait bantuan BBM ini 500.000. 500.000 untuk bantuan BBM ini ya. Iya. Tapi kenyataannya saat ini untuk tahap yang ketiga itu sekitar 300.000. Iya, ada yang cuma dapat 300.000. Iya. Nah, ini untuk pembicaraan lebih lanjut lagi untuk di tingkat kelurahan ada tidak membahas mengenai ini, Bu? Ya. Iya, yang tadi saya sampaikan tadi bahwa terkait verifikasi data yang memang layak untuk mendapatkan bantuan ini akan dilaksanakan musyawarah kelurahan. Iya, pendataan ini dimulai dari tingkat RT. Jadi setiap ketua RT harus betul-betul mendata warganya yang betul memang layak untuk mendapatkan bantuan. Dari tingkat RW melalui tingkat RW. Dari RW ditindaklanjuti dilaksanakanlah namanya musyawarah kelurahan. Disitulah nanti akan diperoleh data yang betul-betul warga yang betul layak mendapatkan bantuan dan terkait standarisasi warga yang memang layak mendapatkan bantuan itu nanti akan dirilis dari Dinas Sosial Kota Makassar karena sekarang masih dalam tahap penyusunan. Iya, jadi kita tunggu dan kami Komisi D selalu mendesak
Dinas Sosial Kota Makassar untuk secepatnya melaksanakan musyawarah kelurahan ini. Ya, kami beri waktu sampai akhir tahun ini supaya nanti tahun depan sudah tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat terkait bantuan yang tidak tepat sasaran, dan semoga semuanya akan tepat sasaran. Iya. Ibu, kalau bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu ini, itu kan memang datanya sudah ada di kelurahan begitu ya Bu ya. Ada tidak peluang ataupun potensinya mereka terima double gitu Bu? Kalau double tidak ada. Double tidak ada ya? Karena yang setiap bulan itu Bu yang diberikan? Terkait ini bantuan artinya ada. Jadi kita pisahkan lagi ya. Kalau terkait bantuan PKH yang mereka terima setiap bulan itu memang ada. Tapi terkait dengan bantuan dari Kementerian Sosial yang baru ini, itu bisa saja mereka double karena datanya langsung dari pusat. Iya, tidak melalui dinas sosial. Jadi kita kurang paham bagaimana caranya sehingga keluarlah nama-nama yang mendapatkan bantuan BBM ini. Jadi bisa saja mereka double mendapatkan PKH, mendapatkan bantuan BBM. Inilah yang kita sampaikan juga, termasuk tidak efektif karena bisa saja warga yang betul tidak menerima PKH terus tidak dapat juga BBM. Ada yang malah double. Iya, jadi itulah mungkin yang artinya sebenarnya ini pekerjaan yang sangat sebenarnya harus diselesaikan secepatnya. Karena sensitif Ibu. Iya betul, apalagi sangat masyarakat Ibu memang sangat membutuhkan sekarang ya harga kebutuhan pokok semuanya sudah melonjak. Naik ya. Iya. Jadi Ibu mungkin ada masukan ya dari Ibu Kartini ya, harusnya kalau tadi seperti diinformasikan ya, kalau dipakai belanja itu langsung habis Ibu. Nah sekiranya apa kira-kira yang bisa membantu meringankan beban masyarakat, tapi ini juga bisa dipakai untuk jangka panjang begitu Bu. Bantuan tidak langsung habis begitu. Ya ini sebenarnya harus yang penerima harus pintar-pintar juga mengelola keuangannya sendiri ya. Iya, seharusnya begitu. Iya, tapi kan kembali lagi pada kebutuhan masyarakat. Kita tidak tahu, bisa saja mereka kasihan bisa gunakan untuk pengobatan misalnya. Kita tidak tahu pada saat mereka dalam kondisi sakit terus datang keluar bantuan BBM ini, malah mereka gunakan untuk berobat. Jadi itulah kadang ya sebenarnya gimana ya untuk BBM tapi larinya ke larinya bayar cicilan Ibu. Bisa saja ya. Iya. Baik. Kita masih lanjut lagi ya untuk perbincangannya. Nah, selain beberapa aspirasi ataupun masukan ya kepada Ibu Haja Kartini terkait bantuan sosial ini, apalagi Bu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Ibu? Terakhir-terakhir ini masyarakat banyak minta dibantu untuk mendapatkan kartu Indonesia Sehat atau kartu KIS. Iya, tapi apa saja sih kegunaannya untuk KIS itu Ibu? Kartu KIS ini bermanfaat. Dan juga persyaratannya. Iya. Kartu KIS ini gunanya untuk kalau mau berobat. Iya, ini artinya yang tidak mampu bayar BPJS bisa beralih ke KIS. Tapi itu ada persyaratannya. Persyaratannya itu kepala keluarga harus di kartu keluarga harus tertera kalau dia tidak bekerja atau buruh harian. Iya, itu persyaratan untuk memperoleh kartu KIS ini. Dan sekarang itu banyak yang merubah karena memang betul-betul kemarin mungkin pandemi 2 tahun tidak bekerja, mereka berubah data dan untuk memperoleh kartu Indonesia Sehat ini karena ada berapa yang saya urus juga bantu untuk pembuatan kartu KIS ini karena memang betul-betul kemarin pandemi dia bekerja, terus setelah pandemi ini dia sudah tidak bekerja dan mereka sakit-sakitan butuh pengobatan jangka panjang dan itu harus dibantu untuk pembuatan kartu Indonesia Sehat ini. Iya. Kita masih lanjut lagi ya Ibu ya, kita break dulu untuk sesaat ya, dan smart listeners Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya baik, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami dan untuk tema kita kali ini BLT mulai cair, efektifkah meredam efek domino kenaikan BBM ya. Masih bersama dengan anggota DPRD Kota Makassar, Ibu Haja Kartini. Langsung aja kita lanjut lagi nih ya. Itu tadi Bu ya, ada yang bertanya juga nih untuk BLT BBM. Nah ini untuk mendapatkannya gimana sih? Bisa dijawab aja langsung Ibu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa mungkin melalui website ya, ternyata itu tidak ada. Iya, jadi bantuan BLT BBM ini semua berbasis data DTKS dari Kementerian Sosial Pusat. Iya, jadi tidak ada yang sering kita lihat di medsos itu yang men-share terkait daftar bantuan ini mendaftar ada melalui ini ya, melalui itu ini hoax semua, tidak ada, karena semua berbasis DTKS. Iya. Nah Bu, ini kan banyak keluhan dari masyarakat nih terkait bantuan langsung tunai ya. Nah untuk bisa menjawab ya keluhan masyarakat ini, itu gimana Bu? Dari tingkat kelurahan apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, Ibu Haja? Iya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa dekat ini musyawarah kelurahan akan dilaksanakan. Sebenarnya ini program baru ya. Iya, selama ini belum pernah dilaksanakan. Ini kami usulkan dari Komisi D, masih kami baru duduk di Komisi D itu meminta kepada Dinas Sosial karena banyaknya keluhan dari masyarakat kalau kami melaksanakan reses terkait yang memang kami betul-betul layak mendapatkan bantuan tapi mereka tidak memperolehnya. Jadi atas dasar itulah kami minta kepada Dinas Sosial untuk melakukan musyawarah kelurahan yang dimulai dari tingkat RT yang betul-betul akan mendata warga yang berhak mendapatkan bantuan ini. Iya. Jadi untuk musyawarah kelurahan yang dilakukan gitu ya. Yang nantinya ini bisa inilah yang data di dasar untuk acuan ke Dinas Sosial ya? Dinas Sosial dan diteruskan kepada Kementerian Sosial yang artinya ini untuk memperbaharui data yang ada di DTKS sebelumnya. Iya. Tapi kalau semuanya dari data Dinas Sosial kemudian dilanjutkan ke Kementerian Sosial Ibu, itu ada tidak perubahan data yang dilakukan dari sama tidak perubahan data dari Kementerian ataupun dari Dinas Sosial Makassar misalnya terus langsung ke Kementerian Sosial Ibu? Apakah itu sama atau diupdate juga Bu di pusat? Iya. Sebenarnya harus diupdate ya. Iya, karena jangan sampai tapi kenyataannya seperti apa Bu? Yang sekarang ini yang kenyataan dari dari kementerian itu masih data-data yang informasi yang kami peroleh itu masih data-data lama yang digunakan, padahal dari Dinas Sosial sendiri sudah kadang bingung juga mereka kok masih muncul ini, padahal tapi kan yang untuk tahun kedepannya yaitu nanti akan dilaksanakan musyawarah kelurahan untuk betul-betul data akurat lah yang semoga kita peroleh nantinya. Jadi butuh koordinasi yang lebih akurat gitu ya, dari kota kemudian provinsi kemudian sampai ke Kementerian Sosial gitu ya. Oke, baik, kita masih lanjut lagi ya dan tadi dari beberapa curhat dari masyarakat, dari warga gitu ya terkait bantuan langsung tunai ataupun bantuan sosial ini. Kemudian ada juga ya untuk KIS ini. Nah ini gimana Bu? Untuk beberapa, kita lanjut lagi. Tadi seperti informasikan ya, ada beberapa masukan juga terkait KIS ini Bu. Iya. Jadi yang saya sudah sampaikan tadi sebelumnya bahwa Kartu Indonesia Sehat ini sangat bermanfaat bagi warga di mana bisa digunakan untuk pengobatan. Iya. Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa syarat untuk mendapatkannya itu pekerjaan kepala keluarga itu harus tidak bekerja atau buruh harian. Iya, dan disitulah akan mengajukan permohonan kepada Dinas Sosial untuk didaftar sebagai anggota Kartu Indonesia Sehat untuk memperoleh Kartu Indonesia Sehat. Iya. Oke. Ini kayaknya banyak yang miskin gitu ya atau pura-pura miskin gitu ya. Baik. Kita lanjut lagi ya. Ada beberapa pertanyaan juga yang masuk
Ses saja Ki dikasih 500.000 sekali, sedangkan BBM naiknya selamanya katanya. Nah ini bagaimana Bu? Ya harusnya bagaimana Bu? Bisa tidak naik BBM atau bagaimana Bu? Harus ditunda dulu BBM-nya atau naik BBM-nya atau gimana Bu? Iya, terkait itu tadi ya ses saja Ki, istilahnya orang Makassar ya. Iya, 500.000 naik 500.000 tapi dapat 500.000 sebulan, tapi ini dampak kenaikan BBM semua pada sektor dan akan berlaku jangka panjang. Betul sekali itu keluhan. Iya, jadi sebenarnya seharusnya pemerintah harus mengkaji ulang terkait kenaikan BBM ini, karena kita tahu bersama bahwa masyarakat baru bangkit dari pandemi. Iya, belum ada setahun bangkit dan tiba-tiba kenaikan BBM langsung disampaikan dan kenaikannya juga tidak tidak tanggung-tanggung, kenaikannya cukup signifikan juga. Jadi itu sebenarnya juga sangat memukul dan masyarakat, dan apalagi sejak pandemi kemarin banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Jadi sebenarnya harusnya ini menjadi perhatian pemerintah untuk tujuannya kan kita untuk mensejahterakan masyarakat. Ya itu intinya. Ya itu saja. Ya paling tidak ada bantuan yang diberikan, tapi itu bisa bagaimana masyarakat itu bisa mandiri gitu ya Bu ya. Karena kan untuk bantuan ini kan selama 2 bulan 3 bulan ya, dan mungkin masyarakat diajar untuk mandiri ya. Terus ada pendampingan nih Bu ya. Ibu Kartini sendiri bagaimana Bu? Saya sebagai anggota DPRD sebenarnya juga tidak melakukan pendampingan secara khusus, tapi kami tetap kalau memang misalnya ada warga yang akan menyampaikan aspirasinya kepada kami siap juga, entah itu melalui WA atau bagaimana, saya siap insya Allah membantu ya terkait itu mungkin urusan-urusan administrasi di dinas terkait. Oke, baik. Ini lagi untuk pertanyaan terakhir ya sebelum kita tuntaskan. Tabe Bu mau tanya, apakah BLT ini bisa juga terima yang masih kerja atau tidak katanya? Iya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa penerima bantuan BBM ini harus terdaftar di DTKS itu. Iya, jadi kalau baru sekarang tidak bekerja baru tiba-tiba mau menerima itu kayaknya tidak semudah itu, karena semua berbasis data dari DTKS yang sudah ada di Kementerian Sosial Pusat. Iya, jadi ya inilah gimana ya ini jadi kayak memang betul-betul PR bagi kita semua, karena banyak sekarang warga yang memang kehilangan pekerjaan dan sangat membutuhkan bantuan ini, tapi sementara Kementerian Sosial itu berbasis data. Iya ya, data yang sudah ada di kementerian. Iya. Oke, jadi kedepannya dari pemerintah Kota Makassar ini kan dalam waktu dekat itu akan menggelar ya musyawarah kelurahan ya, yang nantinya dengan adanya musyawarah kelurahan dari pihak RW, RT, RW ya, kemudian itu bisa berembuk Ibu ya, bagaimana untuk bisa mengupdate data dan nantinya diteruskan ke Dinas Sosial Kota Makassar, Provinsi, dan langsung ke Kementerian Sosial ya. Ini menjadi PR ke depannya ya. Bisa ya, semoga dari bantuan ini juga bisa tepat sasaran Ibu ya. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Haja Kartini. Masih ada mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat Ibu terkait bantuan sosial ini? Terkait bantuan ini kami harapkan kepada masyarakat untuk tetap bersabar. Kalau memang terdaftar di DTKS itu pastinya akan dapat juga bantuan. Yang kami kurang paham ini bagaimana sistem dari Kementerian Sosial ini yang siapa-siapa saja yang mereka menerima. Kami juga kurang paham bagaimana sistemnya. Ya, yang seperti diinformasikan ya dari tingkat provinsi itu sudah memberikan data ke kementerian, tapi hasilnya itu tetap ya sama ya, memakai tahun lalu mungkin Ibu ya, data yang dulu ya. Bukan cuma tahun lalu, mungkin data beberapa tahun yang lalu. Nah ini menjadi PR ke depannya Ibu ya. Baik. Dan Smart Listeners, demikian untuk perbincangan kita di pagi hari ini, tentunya bersama dengan Ibu
Dr. Anda Haja Kartini, anggota DPRD Kota Makassar dari Komisi D ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu. Ya. Dan smart listeners, demikian perbincangan saya. Untuk perbincangan ini kita simpan di channel YouTube Smart FM Makassar. Saya Mirza Arianti pamit dan juga Ibu Haja Kartini, kami berdua pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.